Halo semuanya, apa kabar nih? Pasti baik dong. Tetap semangat ya. Udah pada tahu belum sih apa sih itu IoT? Nah, pada video kali ini kami bakal jelasin lebih mendalam mengenai apa itu IoT. Yuk disimak videonya lebih lanjut. Selamat menonton. Di tahun 1999, istilah Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, dari sini perkembangan IoT pun dimulai. Dari inovasi RFID yang memungkinkan pelacakan sebuah barang dengan frekuensi radio atau secara jarak jauh, berlanjut ke berbagai inovasi dalam objek display data berbentuk bola warna atau robot kelinci. Lalu, dimulainya penggunaan Internet Protocol atau IP dalam jaringan smart object tahun 2008 dan IP versi 6 di tahun 2011 yang memberikan informasi identitas atau lokasi sebuah perangkat di dalam jaringan Internet. Pengertian Internet of Things. Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT atau kata terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu Internet Hal. Jadi sesuai namanya, IoT dapat diartikan atau didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda atau dengan benda seperti sensor robot, platform, dan cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirim informasi. Mulai dari smartphone atau sistem rumah pintar yang secara sederhana dapat diartikan sebagai bangunan rumah yang memiliki teknologi canggih sehingga seluruh perangkat dan sistem tersebut dapat saling terhubung. Kemudian yang kedua yaitu smart farming, yaitu penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi yang diperoleh dari lapang dan perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu smart factory yang menggambarkan lingkungan lantai produksi di mana mesin dan peralatan dapat meningkatkan proses melalui otomatisasi dan optimalisasi diri. Manfaatnya juga melampaui kualitas fisik barang, tetapi juga kualitas pada hal lainnya, yakni perencanaan, logistik rantai pasokan, dan bahkan pengembangan produk. Dari mobil tanpa pengemudi sampai pertanian tanpa petani, pokoknya segala macam hal yang punya sensor dan akumulator yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan, terutama internet, adalah istilah dari Internet of Things. Dan baru sekarang Internet of Things banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Kenapa baru sekarang IoT itu sangat membutuhkan jaringan yang berkecepatan tinggi? Dan sekarang ini akses internet berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi kalau pelaparin sudah beroperasi 100%, ditambah hadirnya high throughput satelit atau satelit multifungsi yang berkecepatan tinggi. Penetrasi jaringan yang semakin meningkat dan biaya perangkat yang semakin terjangkau membuat pengguna smartphone di Indonesia semakin meningkat. Perpaduan keduanya membuat perusahaan alat elektronik berinovasi menciptakan perangkat yang terhubung dengan internet. Dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal atau hal yang disebut Internet of Things. Tujuannya cuma satu, membuat pekerjaan kita supaya lebih efektif, mudah, dan efisien. Mungkin ada nih sobat yang rumahnya dipasang kamera atau CCTV terus mengawasi rumahnya melalui HP pintar atau biasa disebut dengan smartphone. Artinya kamera CCTV sobat terhubung ke internet dan bisa diakses ke ponsel ini merupakan salah satu bentuk IoT loh. Atau mungkin sobat mempunyai remote AC pintar yang kalau udah dekat rumah, remote AC-nya akan bisa otomatis nyalain AC di rumah. Biar ketika sobat di rumah, ruangannya udah dingin. Dari mana si remote tahu kalau sobat sudah sampai? Dia meminta keterangan lokasi sobat, jadi tahu kalau sobat sudah mau sampai atau belum. Atau ketika sobat lupa mematikan AC, si remote pintar ini bisa mematikan AC dari kantor atau kampus atau saat sobat masih di perjalanan. Bukan cuma AC, lampu, sistem keamanan rumah seperti alarm dan kunci elektronik, atau bahkan mesin pembuat kopi, semuanya bisa dilakukan dari jarak jauh jika sudah terhubung ke internet. IoT juga bisa digunakan di bidang robot irigasi yang bisa menguji kadar air tanah, yang memberi informasi ke pusat irigasi untuk membuka atau menutup irigasi sesuai kadar air tersebut. Ada juga robot yang bertugas membunuh guruma dan hama yang memulai patroli. Jika survei udara dari drone pintar yang menunjukkan adanya tanda serangan hama, Pak Tani pun bisa melihat data-data itu dari rumah menggunakan ponsel atau komputer mereka yang terhubung dengan internet. Nah, apakah sobat pernah kepikiran apakah ini semua bisa diterapin di Indonesia?
emang bisa gitu hubungin kulkas, mesin kopi ke orang-orang sawah? Ya, jawabannya adalah bisa dong. Jadi Kementerian Informasi dan Kementerian Informatika mendukung penuh penerapan Internet of Things atau IoT di Indonesia. Salah satunya dikeluarkannya Permen Kominfo nomor 1 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas atau disebut juga dengan izin penggunaan frekuensi untuk Internet of Things. Ada 3 perhatian pemerintah terhadap Internet of Things atau IoT, yaitu antara lain: yang pertama, penetapan spektrum frekuensi; yang kedua, standarisasi perangkat dan kandungan TKDN yang harus dipenuhi; dan yang ketiga, mendorong tumbuhnya ekosistem DNA atau Device Network and Application dalam penerapan IoT. Kebijakan IoT ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Internet of Things di Indonesia, baik bagi IoT makers, penyedia platform, penyedia jaringan, hingga penyedia solusi IoT untuk semua sektor. Unsur pembentukan Internet of Things. Secara teknis, IoT memiliki sejumlah komponen teknologi pendukung yang memungkinkannya bekerja secara maksimal. Apa saja? 1. Sensor. Sensor mampu mengubah perangkat IoT tepatnya pada segi jaringan dan yang sistemnya pasif berubah menjadi aktif dan berintegritas dengan lingkungan sekitar. 2. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI menjadi salah satu benang merah yang menghidupkan IoT. Dengan AI, perangkat bisa berkomunikasi secara pintar. Lebih dari itu, perangkat IoT yang dibekali AI akan bisa melakukan kemampuan analisis yang lebih kompleks seperti koleksi data, mengatur jaringan, bahkan mengembangkan algoritma. Dengan demikian, kehadiran AI pada perangkat IoT juga memungkinkan mereka dapat melakukan aktivitas sendiri tanpa harus menerima instruksi dari si pengguna. 3. Koneksi jaringan. Koneksi jaringan juga menjadi komponen pendukung sistem IoT untuk bisa berkomunikasi secara lancar. Konektivitas yang diperlukan sejati harus berjalan stabil, tetapi tidak perlu hadir dalam load ukuran besar. 4. Perangkat mikro. Kehadiran perangkat mikro atau berukuran kecil dapat meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas performa IoT. Belum lagi, semakin kecilnya perangkat juga akan memiliki nilai biaya yang semakin sedikit. Manfaat Internet of Things. Mesin yang saling berkomunikasi ini mampu mempermudah proses usaha karena berbeda dengan manusia. Mesin tidak perlu beristirahat. Mesin dapat bekerja 24 jam penuh tanpa istirahat, sehingga menghemat tenaga kerja dan waktu. Hasil kerja device IoT juga tercatat secara otomatis dengan rinci dan parameter kerjanya bisa akan dikelola dari jarak jauh sehingga menghemat tenaga. Pengelolaan yang mudah ini akan menghemat biaya operasional dan memudahkan perencanaan usaha. Lebih dari sekedar alat, Internet of Things adalah solusi teknologi yang akan memberikan segi baru pada kegiatan usaha, yaitu visibilitas dengan solusi IoT. Pemilik usaha bisa mengetahui kondisi usahanya di waktu tersebut atau real time. Misalnya, solusi memanage SD-WAN menunjukkan penggunaan data internet di cabang usaha dan memberikan kontrol pengelolaan traffic internet pada kantor usaha. Kegunaan Internet of Things di masa depan. Di masa depan, teknologi akan mengambil peran yang lebih besar dalam operasi dan manajemen perusahaan. Data akan menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan. Visibilitas usaha serta transparansi data yang diberikan IoT akan membuka dinding-dinding pembatas antara departemen usaha. Departemen Business Development bisa melihat langsung data hasil kerja di lapangan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Departemen Operasional. Keterbukaan ini mendorong akuntabilitas pegawai serta memacu kinerja yang efektif, waktu, dan produktif. Nilai teknologi IoT di perusahaan akan lebih dari sekedar alat pendukung, namun sebagai penggerak utama usaha. Kesimpulan Internet of Things. Internet of Things adalah solusi komunikasi antar mesin yang dapat memberi visibilitas usaha secara real time. Konektivitas 24 jam disertakan berbagai fitur otomasi menjadikan IoT sebagai cara efektif untuk memantau dan mengelola usaha dari jarak jauh. Sehingga sumber daya yang ada bisa dialihkan untuk mengurus kebutuhan mendesak. Bisnis pun cepat beradaptasi dan produktivitas terus terjaga. Bahkan di masa new normal yang penuh perubahan ini. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai tentang IoT. Dari situ mungkin kalian sudah bisa mengetahui apa itu IoT, manfaat-manfaatnya, dan mendapat wawasan baru tentang IoT. Nah, ada satu pantun nih buat bapak dosen tercinta. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus.
Cukup sekian video dari kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Bye-bye!